Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Komeng. Kalian para pencinta cerita mistis, horor dan misteri, kalian telah datang di tempat yang tepat. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like dan tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kali ini saya akan membacakan cerita ritual pesugihan yang diangkat dari film horor Indonesia dengan judul Tumbal Kanjeng Iblis. Bagaimana kisahnya? Yuk kita langsung ke ceritanya. Seorang pria bernama Rudi yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi merasa terdesak untuk mencari jalan keluar. Rudi memiliki keluarga yang membutuhkan perhatian dan uang untuk bertahan hidup. Namun penghasilannya tidak mencukupi. Dalam kondisi putus asa, Rudi mendengar desas-desus tentang seorang dukun yang dapat memberikan kekayaan melalui perjanjian dengan makhluk gaib yang dikenal sebagai Kanjeng Iblis. Rudi kemudian menemui seorang teman yang pernah terlibat dengan pesugihan tersebut, yang memberitahunya bahwa Kanjeng Iblis adalah entitas gaib yang akan memberikan kekayaan bagi siapa saja yang bersedia melakukan perjanjian, dengan syarat mengorbankan sesuatu yang sangat berharga bagi mereka. Temannya memberi peringatan bahwa perjanjian ini tidak bisa dianggap enteng, karena ada harga yang harus dibayar. Keputusannya untuk bertemu dengan dukun ini membawa Rudi ke rumah yang sangat terpencil dan misterius. Rumah itu tampak tua dan menyeramkan, dikelilingi oleh hutan lebat yang membuat suasana semakin mencekam. Rudi memasuki rumah dan bertemu dengan Pak Jaya, seorang dukun yang dikenal memiliki kemampuan untuk menghubungkan manusia dengan Kanjeng Iblis. Pak Jaya menjelaskan tentang ritual yang akan dilakukan, serta konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi jika mereka melanggar perjanjian. Pak Jaya kemudian memulai prosesi dan menjelaskan bahwa untuk mendapatkan kekayaan, Rudi harus menandatangani sebuah kontrak gaib, menyerahkan jiwa sebagai tumbal dalam bentuk simbolis. Rudi, meskipun merasa ragu, akhirnya setuju untuk melanjutkan ritual setelah mendengar janji kekayaan yang akan mengubah hidupnya. Setelah Rudi menandatangani kontrak dan menjalani ritual, suasana menjadi semakin aneh dan mencekam. Pak Jaya dengan tenang menyelesaikan ritual, mengucapkan beberapa kalimat mantra yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Setelah itu, Pak Jaya memberikan peringatan terakhir kepada Rudi, bahwa kekayaan yang akan datang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan perjanjian ini tidak bisa dibatalkan. Rudi merasa gelisah, tetapi juga terbuai oleh harapan akan kemewahan yang segera datang. Begitu ritual selesai, Pak Jaya memberi Rudi sebuah jimat yang disebut dapat memanggil keberuntungan dan menghindari ancaman dari Kanjeng Iblis. Rudi mengucapkan terima kasih dan segera meninggalkan rumah dukun itu. Dengan pikiran yang penuh kekhawatiran, keesokan harinya, keajaiban mulai terjadi. Rudi yang sebelumnya terpuruk dalam utang, tiba-tiba mendapat tawaran proyek besar yang memberikan keuntungan besar. Dalam waktu singkat, kekayaan mulai mengalir deras ke dalam hidupnya. Ia membeli rumah baru, mobil mewah, dan memanjakan keluarganya dengan segala hal yang selama ini mereka impikan. Namun, semakin banyak harta yang didapat, semakin banyak pula keanehan yang terjadi. Rudi mulai merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di sekitar rumahnya. Ia sering mendengar suara langkah kaki yang berat di malam hari, suara pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, dan bayangan gelap yang muncul di sudut-sudut ruangan. Suatu malam, saat Rudi sedang duduk di ruang tamu, ia merasakan hawa dingin yang sangat kuat. Lampu tiba-tiba padam, dan saat ia menyalakan lilin, bayangan besar terlihat bergerak di dinding. Rudi merasa panik, tetapi merasa terjebak karena tidak bisa mundur dari perjanjian yang sudah dibuat. Ia mencoba mengabaikan kejadian-kejadian itu, berpikir bahwa itu hanyalah halusinasi atau kebetulan belaka. Di saat yang sama, istrinya, Maya, mulai merasa ketakutan. Ia melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, bayangan hitam yang mengintai dari balik jendela, suara tawa yang tidak jelas sumbernya, dan mimpi buruk yang terus menghantuinya. Maya mulai merasa bahwa kekayaan yang mereka peroleh bukanlah berkah, melainkan kutukan yang datang dengan harga yang harus mereka bayar. Setelah beberapa kejadian aneh yang mulai menimpa keluarga Rudi, mereka merasa semakin terjebak dalam cengkeraman Kanjeng Iblis. Rudi yang sebelumnya merasa beruntung dengan kekayaan yang datang begitu cepat, kini mulai merasakan beban dari perjanjian gelap yang telah ia buat. Setiap malam, ia semakin sering mendengar suara-suara aneh tawa yang mengerikan, bisikan yang seolah berasal dari dalam kegelapan,
dan langkah kaki berat yang mengikuti kemanapun ia pergi. Rudy mulai merasa bahwa dirinya tidak bisa melarikan diri dari ancaman yang datang. Di sisi lain, Maya, istrinya, semakin khawatir dengan perubahan perilaku Rudy yang semakin aneh dan terobsesi dengan kekayaan yang mereka peroleh. Maya sering melihat suaminya berbicara sendiri atau mengabaikan kenyataan yang terjadi di sekitarnya. Rudy bahkan mulai sering menghindari keluarganya, lebih memilih menyendiri, dan selalu mengurung diri di ruang kerja atau di tempat-tempat gelap. Pada suatu malam, Maya memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Pak Jaya dan ritual pesugihan yang telah diikuti suaminya. Ia menemui seseorang yang pernah menjadi korban pesugihan yang sama, dan orang itu memberitahu Maya bahwa untuk membatalkan perjanjian, Rudy harus menyerahkan kembali apa yang telah diberikan, sesuatu yang tidak bisa mereka dapatkan dengan mudah. Maya mulai merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan mencari tumbal lain untuk menggantikan perjanjian yang telah dibuat, atau menemukan cara untuk memutuskan hubungan mereka dengan Kanjeng Iblis. Namun, ia juga diberitahu bahwa setiap upaya untuk membatalkan perjanjian akan berisiko besar, karena iblis tidak akan membiarkan korban lolos begitu saja. Sementara itu, Rudy yang semakin terobsesi dengan kekayaannya akhirnya menerima kenyataan bahwa Kanjeng Iblis datang untuk menagih janjinya. Pada malam yang sangat gelap, Rudy kembali ke rumah Pak Jaya dengan harapan dapat menemukan cara untuk mengakhiri kontrak tersebut. Namun, saat ia tiba di rumah dukun itu, ia disambut dengan suasana yang lebih mencekam dari sebelumnya. Pak Jaya mengungkapkan bahwa perjanjian dengan Kanjeng Iblis tidak bisa diubah begitu saja, dan bahwa harga yang harus dibayar sudah pasti Rudy harus menebusnya dengan sesuatu yang sangat berharga, lebih dari sekadar uang. Pak Jaya memperingatkan Rudy bahwa perjanjian tersebut sudah mulai berjalan dan konsekuensinya akan datang dalam bentuk penghancuran total, bukan hanya pada diri Rudy, tetapi juga pada keluarganya. Rudy merasa terpojok dan ketakutan, tetapi merasa tidak ada jalan keluar. Di sisi lain, Maya yang juga semakin terdesak, mulai merencanakan sesuatu yang berbahaya. Ia sadar bahwa keluarga mereka akan dihancurkan jika mereka terus bertahan dalam perjanjian ini. Namun, Maya belum tahu apa yang harus mereka lakukan untuk membebaskan diri dari cengkeraman iblis yang kini mengancam mereka setiap saat. Rudy yang merasa semakin terperangkap dalam cengkeraman Kanjeng Iblis mulai menunjukkan perubahan drastis dalam sikap dan perilakunya. Ia tidak hanya dilanda rasa takut, tetapi juga merasa terobsesi dengan kekayaan yang ia peroleh. Seakan-akan ia tidak bisa melepaskan diri dari godaan duniawi yang diberikan oleh iblis tersebut. Rudy mulai sering berbicara tentang kekayaan dan bagaimana ia bisa mendapatkan lebih banyak lagi, meskipun di dalam hatinya ia merasa ada yang salah. Maya, di sisi lain, semakin khawatir dengan keadaan suaminya. Ia mulai merasakan bahwa Rudy tidak lagi menjadi orang yang sama. Bahkan, ketika mereka berdua berbicara, Rudy seringkali tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan sangat aneh dan mengerikan. Maya semakin merasa takut bahwa suaminya akan menjadi korban penuh dari Kanjeng Iblis, dan mereka akan kehilangan segalanya jika mereka tidak bisa mengakhiri perjanjian tersebut. Suatu malam, setelah melihat bayangan hitam yang mengelilingi rumah mereka, Maya memutuskan untuk pergi menemui seorang orang pintar yang dikenal dapat membantu membebaskan seseorang dari perjanjian dengan makhluk gaib. Orang pintar ini memberitahu Maya bahwa untuk menghentikan perjanjian, mereka harus melakukan ritual pembebasan yang harus melibatkan pengorbanan besar. Ritual ini akan membebaskan mereka, tetapi juga berisiko besar. Mereka harus bersiap untuk kehilangan sesuatu yang sangat berharga, bahkan mungkin nyawa mereka. Sementara itu, Rudy semakin sulit dibujuk untuk berhenti mengejar kekayaan. Ia mulai mengabaikan peringatan Maya dan memilih untuk terus mengikuti dorongan iblis yang mempengaruhi pikirannya. Ketika malam tiba, Rudy mulai mendengar suara-suara aneh dari luar rumah, dan bayangan besar mulai muncul di sudut-sudut ruangan. Rudy merasa ada sesuatu yang mendekat, dan semakin lama semakin merasa bahwa dirinya dikelilingi oleh kehadiran jahat yang tidak bisa ia hindari. Pada saat yang sama, Maya akhirnya kembali ke rumah Pak Jaya, berharap untuk mendapatkan solusi agar mereka bisa membebaskan diri dari Kanjeng Iblis. Namun, Pak Jaya memberi peringatan bahwa tidak ada cara mudah untuk menghentikan perjanjian tersebut. Ia mengatakan bahwa jiwa Rudy sudah terikat dalam perjanjian itu,
dan bahwa Kanjeng Iblis tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa membayar harga yang sangat besar. Pak Jaya memberitahukan bahwa hanya dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, lebih dari kekayaan mereka, mereka bisa menghentikan teror ini. Maya bertanya, apakah itu berarti mereka harus mengorbankan Rudy atau bahkan dirinya sendiri? Pak Jaya hanya menjawab, terkadang untuk membebaskan diri dari keserakahan, kita harus kehilangan yang paling kita cintai. Sementara itu, di rumah, Rudy semakin tidak terkendali. Ia mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya, dan matanya tampak kosong, seperti sedang dikendalikan oleh kekuatan jahat. Kanjeng Iblis akhirnya muncul dalam bentuk nyata, menawarkan lebih banyak kekayaan, tetapi juga menuntut lebih banyak dari Rudy. Iblis itu mengatakan, kekayaan yang kau inginkan, tetapi ada harga yang harus kau bayar semuanya, termasuk nyawa orang yang kau cintai. Maya yang melihat keadaan semakin memburuk, dengan terpaksa memutuskan untuk melakukan ritual pembebasan yang disarankan oleh orang pintar itu. Ritual ini akan mengundang kekuatan yang lebih besar, dan mereka harus siap menghadapi konsekuensi yang tak terbayangkan. Maya mempersiapkan segala sesuatu, termasuk benda-benda suci, dan menyusun niat untuk menyelamatkan keluarganya, meskipun harus membayar harga yang sangat mahal. Ketegangan semakin meningkat saat Maya memulai ritual pembebasan dengan niat untuk menyelamatkan Rudy dan keluarganya. Maya tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri perjanjian dengan Kanjeng Iblis adalah dengan melakukan pengorbanan besar. Namun, ia juga tahu bahwa pengorbanan itu mungkin adalah nyawa mereka sendiri atau orang yang paling mereka cintai. Rudy, yang kini hampir sepenuhnya berada di bawah pengaruh Kanjeng Iblis, mulai menunjukkan perubahan fisik yang mencolok. Matanya berubah menjadi merah, dan tubuhnya tampak lemas. Seakan-akan ia bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang terikat pada dunia gaib. Iblis yang menguasai Rudy mengancam akan mengambilnya selamanya jika mereka tidak memenuhi janji yang telah dibuat. Maya yang merasa putus asa mencoba mengingat kembali ritual yang dijelaskan oleh orang pintar. Ia menyalakan lilin-lilin suci, membakar kemenyan, dan mengucapkan doa-doa untuk mengusir kekuatan jahat yang telah menguasai suaminya. Namun, semakin lama ritual itu berlangsung, semakin keras suara tawa Kanjeng Iblis terdengar menggelikan, memecah kesunyian malam. Kanjeng Iblis muncul dalam wujud yang sangat menyeramkan. Tubuhnya penuh dengan api dan asap. Matanya berkilat merah, dan suaranya menggema di seluruh ruangan. Iblis itu mengancam, mengatakan bahwa perjanjian ini tidak bisa diubah, dan bahwa Maya harus memberikan tumbal yang lebih besar untuk menyelamatkan suaminya. Maya yang putus asa berteriak, "Ambil aku, jangan Rudy!" Namun, iblis itu hanya tertawa dan berkata, "Kau salah, wanita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian. Semua yang ada di dunia ini sudah ada harganya, dan kau sudah terlambat." Di tengah kekacauan itu, Rudy yang terikat dalam pengaruh iblis mulai berusaha melawan. Meskipun ia merasa dirinya hampir hilang kendali, Maya terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk menyelesaikan ritual, tetapi ia semakin terhimpit rasa takut. Dalam keputusasaannya, Maya mencoba untuk menghentikan proses ritual dengan cara apapun yang bisa ia pikirkan. Namun semakin ia berusaha, semakin kuat pula kekuatan iblis yang menguasai suaminya. Tiba-tiba, Rudy berteriak dan mengeluarkan suara yang sangat keras. Seakan-akan tubuhnya terbelah antara dunia nyata dan dunia gaib. Ia mulai meronta-ronta, mencoba melarikan diri dari cengkraman iblis yang semakin kuat. Dalam kekacauan itu, Maya melangkah maju dengan tekad yang lebih kuat, berusaha mencapai titik pusat ritual yang akan membebaskan Rudy dari cengkraman iblis. Ketegangan semakin memuncak ketika, dengan sekuat tenaga, Maya berhasil membalikkan arah energi dalam ritual. Ia mengorbankan kekayaan yang telah mereka peroleh, melakukan tindakan simbolis yang berarti melepaskan semua harta benda mereka, sebagai pertanda bahwa mereka menginginkan kebebasan dan bukan lagi terjebak dalam godaan duniawi. Rudy, yang semula berada di bawah kendali penuh iblis, kini mulai terlepas sedikit demi sedikit. Namun, meskipun proses ini dimulai, Kanjeng Iblis tidak begitu saja menyerah. Ia mulai menunjukkan kekuatannya yang lebih besar.
mencoba untuk menggulung mereka dalam kegelapan total. Maya dan Rudy berjuang bersama untuk mempertahankan harapan. Bahkan ketika iblis tersebut semakin mendekat dengan ancaman yang lebih besar. Di saat suasana semakin mencekam dan Maya hampir kehilangan harapan, terjadi ledakan cahaya yang sangat terang, membutakan segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Dalam sekejap, Kanjeng Iblis menjerit dan menghilang dalam kepulan asap hitam, meninggalkan Maya dan Rudy yang terjatuh ke lantai, kelelahan dan lemas. Namun, meskipun mereka berhasil mengusir iblis itu, mereka tahu bahwa perjanjian itu tidak dapat sepenuhnya dilupakan, dan masih ada konsekuensi dari setiap keputusan mereka. Maya dan Rudy berdiri bersama, terengah-engah dan penuh penyesalan, menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir.